Melanjutkan part yang sebelumnya, yang dimana Pi diberikan kejutan oleh suaminya. Dan untuk mengucapkan rasa terima kasihnya itu kepada suaminya, yang sudah melakukan banyak hal untuk dirinya, Pi berniat mentraktir makan suaminya. Tapi yang kocaknya Pi di sini sangat perhitungan. Ia sampai-sampai mencari tempat makan standar, tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Dan untungnya suaminya pun peka dengan hal itu. Dan itu dibuktikan dengan memilih makanan yang paling murah dan memesan makanan hanya sedikit. Ya walaupun begitu terlihat sekali kalau keduanya sangat senang. Terlebih lagi untuk Yihan yang terkenal dengan bucinnya. Dan paginya suasana bahagia mereka berubah menjadi kesal ketika Pi mendapat masalah. Itu berawal saat Pi yang rencananya berniat mengikuti lomba perias kuku. Dan hasil karyanya itu Pi upload di media sosialnya, sekaligus juga promosi tadinya. Pi dikagetkan dengan banyaknya komentar-komentar negatif yang ia dapat. Dan kata-kata yang dilontarkan netizen itu sangat menyakitkan. Akibatnya membuat Pi murung. Yihan yang tanpa sengaja melihat medsosnya juga ikut kaget. Dan itu tak membuat Yihan tinggal diam. Ia langsung menghubungi rekannya, meminta untuk menganalisis akun-akun hater yang berada di kolom komentar medsos istrinya. Dan yang mengagetkan lagi ternyata semua akun hater tersebut adalah akun bot, yang entah buatan siapa dan tujuannya apa. Akibatnya dengan keberadaan masalah tersebut membuat Yihan terlihat sangat khawatir ketika melihat istrinya murung yang akhirnya keduanya tak bisa tidur semalaman. Untungnya Yihan seorang aktor populer, yang akhirnya Yihan bisa memanfaatkan kepopulerannya itu untuk membantu istrinya, yaitu dengan cara mempromosikan kuku hasil karya istrinya itu di media sosialnya. Walhasil berkat tindakan Yihan tersebut membuat karya istrinya viral. Bukan itu saja, komentar-komentar memuji pun terus terlampir. Dan imbasnya salon tempat kerja Pi dipenuhi pelanggan. Dan gara-gara itu juga Pi untuk pertama kalinya ketularan bucin dari suaminya. Tapi itu tak lama, Pi kembali membuat ulah dengan membawa Pak Sutradara ke rumahnya. Yang dodolnya ketika Yihan menghubungi Pak Sutradara, malah yang mengangkat telepon tersebut adalah Pi istrinya. Walhasil gara-gara itu membuat Yihan marah, sampai-sampai Yihan memutuskan pulang cepat dan mengusir Pak Sutradara yang saat itu sedang berbaik hati memasakkan makanan untuk istri orang. Yihan juga meminta penjelasan dari istrinya yang sedari tadi tenang-tenang saja sambil senyum-senyum melihat kekesalan suaminya. Yang akhirnya semua yang terjadi Pi jelaskan. Yang ternyata Pak Sutradara kesana berniat curhat kepada Pi tentang permasalahan cintanya yang ternyata Pak Sutradara naksir Candy. Mendengar penjelasan dari istrinya tersebut, Yihan malu sendiri. Yang akhirnya ia mengalihkan pembicaraan dengan membuat taruhan tentang kelanjutan dari perjuangan cinta Pak Sutradara untuk mendapatkan Candy tersebut. Yang dimana Yihan yakin sekali kalau Pak Sutradara bakal mendapat penolakan. Tapi sebaliknya dengan Pi, ia mendukung habis-habisan Pak Sutradara. Tepat saat itu Candy menghubungi Yihan. Sekaligus juga Yihan mempertanyakan tentang Pak Sutradara. Yang ternyata di mata Candy seorang Pak Sutradara itu adalah sesosok pria yang menurutnya baik hati katanya. Mendengar respon baik Candy tentang Pak Sutradara itu membuat Pi senangnya bukan kepalang. Yang akhirnya pemenang dari taruhan tersebut adalah Pi. Begitulah keseruan Yihan dan Pi saat ini. Momen manis dari keluarga bahagia ini bukan itu saja. Ada yang lebih bikin baper lagi. Itu terjadi saat Pi menghubungi suaminya. Ia berniat mempertanyakan dengan perhatian kepada Yihan, sudah makan apa belum katanya. Dan Yihan menjawab belum. Yihan menjawab itu sambil makan dengan temannya di restoran mewah. Bukan hanya makan, ia juga curhat tentang istrinya yang terlewat irit. Sampai-sampai Yihan tak bisa makan-makan mewah katanya. Dan ternyata tanpa sengaja Pi melihat itu dengan tampang kesal. Ia tak menegur atas kebohongan suaminya itu. Pi malah pulang dan memasak masakan enak yang banyak untuk suaminya. Plus dengan sambutan ramah dari Pi ketika Yihan pulang. Yang salutnya dari Yihan ini, ia menghargai masakan istrinya. Dan tidak protes juga. Ya walaupun sudah ketahuan dari ekspresinya ketika melihat masakan istrinya kalau ia sangat kenyang. Tapi kenyataannya ia memakan makanan buatan istrinya tersebut. Yang kocaknya ia ditemani tong sampah buat jaga-jaga kalau Yihan muntah. Dan entah kenapa setelah melihat Yihan memakan masakannya, Pi sendiri malah menangis. Yihan yang melihat itu terlihat khawatir dan mencoba mempertanyakan itu. Mungkin Pi merasa bersalah dalam mengerjai suaminya yang super perfect ini. Yang akhirnya Pi meminta Yihan untuk menghentikan makannya.
Untungnya Pi mempunyai suami seorang Yihan yang bisa mengembalikan moodnya kembali senang. Ketika Yihan mencoba menghiburnya dengan memuji hasil karya kuku Pi yang bergambar Yihan di kukunya. Dan itu sukses kembali membuat Pi senang. Bukan itu saja, keseruan mereka terus berlanjut ketika Pi mengatakan semua kebohongannya tadi, yang berakhir keduanya kembali ribut-ribut. Pi ribut berasa dibohongi, dan Yihan ribut berasa dikerjain. Lengkap sudah kekocakan pasangan ini. Setelah semua keseruan yang terjadi, masalah kembali menimpa Pi. Itu terjadi saat bingkai kuku yang akannya ikut perlombakan rusak, yang ternyata pelakunya adalah kekasih dari teman kerjanya, yang tentu saja temannya itu tidak memberitahukan kebenarannya kepada Pi. Walaupun begitu, temannya tersebut terlihat merasa bersalah, yang akhirnya temannya itu berniat mentraktir Pi makan sebagai bentuk penebusan rasa bersalahnya itu. Sedangkan di sisi lain ada Yihan yang masih memikirkan kejadian-kejadian aneh yang menimpa istrinya. Yihan bingung saat itu melihat mood istrinya berubah-ubah, kadang senang kadang sedih, yang akhirnya ia browsing di internet. Dan yang membuat Yihan senyum-senyum sendiri ketika ciri-ciri yang diperlihatkan istrinya itu menunjukkan tanda-tanda kehamilan, persis sama yang Yihan baca di artikel internet. Untuk membuktikan itu, Yihan sampai-sampai melakukan perilaku aneh yang membuat istrinya bingung. Contohnya saja, Yihan tiba-tiba saja menginginkan tidur di pangkuan Pi, padahal tujuannya ingin mendengarkan suara perut Pi yang Yihan kira sudah berisi. Berkat itu membuat Yihan menjadi suami yang sangat super perhatian, seperti menyuapi istrinya dengan buah-buahan segar, sambil sesekali ngelus-ngelus perut Pi. Dan perlakuan tersebut sukses membuat Pi geleng-geleng kepala. Tiba saatnya masalah kembali menimpa keduanya. Itu terjadi saat Pi sedang gundah gulana menunggu undangan perlombaan seni kuku yang ia ikuti. Di saat bersamaan, Pi juga mempunyai janji untuk makan bersama temannya yang merusak karyanya beberapa waktu yang lalu. Di sanalah awal bencana itu terjadi, yaitu tepatnya saat Pi sedang menerima sebuah telepon. Pacar temannya Pi membicarakan tentang perlombaan seni kuku yang diikuti Pi kepada Yihan. Ia mengatakan kalau Pi menang bakal ditinggalkan ke Perancis selama 3 tahun katanya. Dan itu membuat Yihan berpikir seolah ia tak ingin ditinggalkan Pi. Sampai suatu ketika undangan itu datang dan diterima oleh Yihan, yang sialnya Yihan menganggap itu sebuah surat tidak penting sampai-sampai merobeknya. Setelah Yihan sadar kalau itu surat undangan yang ditunggu istrinya, ia terlihat panik. Tapi setelah mengingat perkataan pacar temannya Pi saat pertemuan tanpa pikir panjang, surat itu Yihan buang. Tapi ternyata Pi menonton perlombaan itu. Dan yang membuat Pi kaget, ternyata karyanya masuk sebagai karya yang paling ditunggu-tunggu menurut presenter perlombaan tersebut. Pi yang merasa tidak mendapatkan undangannya, akhirnya ia memutuskan untuk mencari di rumah terdahulu, tapi tidak ketemu. Sampai akhirnya Pi berpikiran tentang CCTV. Saat itu juga Pi kembali dibuat kaget. Ia melihat suaminya menerima undangan tersebut, yang akhirnya ia meminta penjelasan kepada Yihan. Yihan tak mengelak, ia mengatakan jujur seperti ia takut ditinggalkan Pi katanya. Dan ternyata apa yang dikatakan pacar teman Pi saat pertemuan itu tidak benar. Dan Pi menyayangkan tindakan Yihan itu, yang akhirnya Pi benar-benar kecewa. Dan Yihan menyesal karena sudah merusak impian istrinya. Apa yang dilakukan Yihan tersebut sebuah kesalahan besar buat Pi, yang berakibat kepergian Pi dari rumahnya. Bukan itu saja, Pi yang saat itu sambil menangis meminta Yihan dan Pi untuk benar-benar berpisah. Dan pernyataan istrinya itu membuat Yihan terpukul sampai-sampai hari-hari ia dilanda kegalauan. Setelah pertengkaran tersebut tak membuat Yihan berdiam diri. Ia juga mencoba mencari istrinya sembunyi tapi tak pernah ketemu. Sampai suatu ketika ia merasa frustasi. Dan kefrustasian itulah yang menambah masalah di antara mereka. Itu terjadi saat Yihan mabuk-mabukan. Tanpa sengaja ia ditolong oleh seseorang yang ia kira itu adalah istrinya. Dan itu membuat Yihan senang. Tapi apa yang dilihat Yihan saat mabuk itu bukan istrinya, melainkan si tukang iri. Si tukang iri itu juga menjebak Yihan dengan foto-foto anehnya yang sengaja diambil si tukang iri. Bahkan Yihan juga diancam. Dan kejadian itu membuat Yihan semakin frustasi, yang akhirnya Yihan menceritakan semua permasalahan itu kepada Candy. Dimulai dari permasalahan rumah tangganya dengan Pi, terus permasalahan yang menimpanya akibat si tukang iri. Di saat bersamaan foto-foto Yihan dan si tukang iri menyebar di medsos. Dan lagi sekarang Yihan hanya bisa pasrah.
Mungkin harapan satu-satunya bagi Ihan hanya bantuan dari Candy saja. Sedangkan di lain sisi, Pi merasa aneh sendiri ketika ia menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya ia tahu penyebabnya apa. Dan Pi tahu itu dari Candy yang menghubunginya, memberitahukan masalah baru yang menimpa suaminya. Dan betapa kagetnya Pi setelah melihat kondisi beranda sosmednya yang dipenuhi tentang gosip suaminya. Saat itu Pi tidak marah, ia sudah tahu duluan ketika melihat situngan iri yang ada di foto bersama suaminya itu. Yang akhirnya Pi memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, Pi disambut dengan teman-temannya dengan kepanikan. Tambah panik lagi ketika Pi mengetahui kalau suaminya sejak masalah itu ada menghilang. Dan kepanikan tersebut diperparah dengan pernyataan si tukang iri di sosmednya yang memojokkan Pi, seolah ia sebagai perebut kekasih orang. Dan ternyata Ihan sedang curhat dengan seseorang. Sampai akhirnya Ihan dibuat kaget ketika melihat istrinya pulang dan menyambutnya dengan ekspresi khawatir. Tapi niat baik Pi tersebut malah disambut dengan kemarahan oleh Ihan. Bahkan dengan teganya Ihan membuat Pi menangis, sambil mengatakan kalau Pi itu mantan istrinya katanya. Yang terakhir Ihan tega mengusir Pi. Tapi ternyata apa yang dilakukan Ihan tersebut hanya kepura-puraannya saja. Itu dibuktikan Ihan setelahnya menangis. Dan ternyata Ihan melakukan itu demi kebaikan Pi sendiri. Ihan tahu kalau ia sebentar lagi bakal bangkrut karena permasalahan yang terjadi saat itu. Bahkan semua hartanya berniat ia jual. Dan faktanya ternyata Pi mengetahui itu. Bahkan Pi menyerahkan surat sertifikat rumahnya, plus dengan ATM tabungannya sendiri untuk membantu suaminya lewat Candy. Sebelum Candy jual, ia memberitahukan apa yang sudah dilakukan Pi tersebut kepada Ihan. Yang akhirnya Ihan kembali menemui istrinya dan mengembalikan semua harta istrinya tersebut. Dan setelahnya Ihan kembali tega meninggalkan istrinya. Akibat permasalahan itu juga membuat Ihan terus-menerus dikejar wartawan. Bukan itu saja, ia juga hampir kehilangan pekerjaannya. Kalau bukan karena kekasih Candy atau Pak Sutradara yang menolongnya. Terlebih lagi untuk Candy sendiri, dikatakan kalau Candy sebenarnya diiming-imingi oleh perusahaan untuk meninggalkan Ihan. Tapi Candy lebih memilih Ihan. Itu yang dikatakan rekan Ihan kepada Ihan sendiri. Dan akibat jasa-jasanya tersebut, Ihan masih bisa syuting sampai sekarang. Bukan hanya soal pekerjaan, hartanya pun hampir ludes Ihan jual untuk menutupi penalti kontraknya, seperti rumahnya dan lainnya, yang sekarang Ihan sendiri tinggal di hotel. Walaupun begitu tak membuat Ihan sedih, hanya satu yang bisa membuat Ihan menangis, yaitu ketika kenangan-kenangan bersama istrinya terus-menerus menghantui Ihan. Yang akhirnya Ihan tak tahan dengan semua fitnah yang mencemarkan nama baiknya itu. Ihan merencanakan sesuatu dengan membuat live streaming di medsosnya. Dan tentunya Ihan juga menantang si tukang iri dengan bukti tandingannya yang Ihan punya, seperti bukti CCTV saat si tukang iri mengambil kontrak kawinnya, serta bukti penjebakannya. Dan tantangan itu sukses membuat si tukang iri yang sedang menyaksikan itu marah. Dan di akhir acaranya Ihan menutup itu dengan membicarakan perceraiannya dengan Pi. Ia juga mengatakan betapa sayangnya kepada mantan istrinya itu. Ihan mengatakan itu sambil menangis. Dan ternyata sedari awal Pi juga menyaksikan pernyataan itu, yang juga sambil menangis. Sampai-sampai ia berniat menyusul Ihan setelah mendengar pernyataan Ihan tersebut. Tapi Pi tak menemukannya, yang akhirnya Pi membicarakan isi hatinya itu kepada Candy dan pasangannya. Tapi Candy juga tak bisa apa-apa. Yang bisa dilakukan Candy hanya menenangkan Pi saat itu. Dan ternyata faktanya Ihan juga berada di sana. Ia mendengar pembicaraan mereka tentang Pi yang terus-menerus mencarinya. Dan sejak saat itu setelah 2 tahun berlalu, Pi maupun Ihan tak pernah bertemu. Terutama untuk Pi yang terus-menerus berusaha mencari suaminya yang sudah lama menghilang. Bahkan Pi hanya bisa meluapkan kerinduannya tersebut lewat video vlognya. Mungkin ia berharap video tersebut sampai pada Ihan. Dan di saat bersamaan nama baik Ihan pun kembali pulih setelah 2 tahun terkatung-katung di pengadilan. Yang ternyata pelaku utamanya adalah seorang wartawan yang mempunyai dendam terhadap Ihan. Dan dendam itu berawal ketika Ihan tak sengaja mengabaikan adik wartawan tersebut yang mengidolakannya. Sampai adik wartawan tersebut tiada. Dan diceritakan sekarang nama baik Ihan sudah kembali. Kabar membahagiakan yang diterima Pi bukan soal tuntasnya permasalahan Ihan. Ia juga mendapat kabar dari Candy tentang Ihan yang masuk nominasi penghargaan. Dan Candy meminta Pi untuk menjadi wakil Ihan, jaga-jaga jika Ihan menang katanya. Dan yang membuat Pi semakin terharu ketika Ihan benar-benar memenangkan penghargaan tersebut.
Tepat saat MC memanggil Yihan, Pi tidak langsung muncul. Ia berdiam diri sebentar sambil berharap Yihan datang ke acara penghargaannya tersebut. Tapi nyatanya Yihan tak kunjung datang, yang akhirnya Pi sendiri yang mengambil piala penghargaan untuk suaminya itu. Pi juga di sana mengungkapkan sepatah dua patah kata yang ia tunjukkan kepada Yihan dengan ekspresi berkaca-kaca tentang betapa Pi merindukan Yihan. Dan pidato Pi tersebut sukses membuat penonton terdiam. Setelah mengambilkan penghargaan piala suaminya itu, Pi berniat membuat vlognya kembali. Tapi ia melihat sebuah boneka yang membuatnya kaget seolah ia tahu kalau boneka itu untuknya dari Yihan. Tapi orang yang Pi cari lagi-lagi tidak muncul. Sampai akhirnya Pi teriak mengungkapkan semua isi hatinya terhadap Yihan. Seperti ia mengatakan kalau Pi merindukannya, menyayanginya, dan yang terakhir ia berjanji bakal setia hidup semati bersama Yihan katanya. Tepat saat kata-kata terakhir yang diucapkan Pi tersebut, Yihan muncul dengan tampang tangis harunya. Dan di akhir drama, kerinduan yang dirasakan Pi dan Yihan pun akhirnya terobati.